pada semuanya untuk senantiasa memberikan rasa kritis, tetapi rasa kritisnya mengarah pada objektivitas, tidak didasarkan pada nalar, ketidaksukaan dan kebencian. Namun poin iya gubernur peduli masyarakat Karawang Selatan, aing mengaku mana nama paling. Kalau hari ini ada pembiaran janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan 2 minggu selesai, itu adalah janji mimpi bohong. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi menjawab ya terhadap kemarin aksi yang kritisnya bukan kritis secara objektif, tapi kritis dengan dasar kebencian ya. Oke, kita simak dulu videonya bersama-sama. Silakan. Dan untuk warga yang mengalami keluhan terhadap berbagai problem penambangan, saya tidak bisa mendatangi tambangnya satu-satu, dan saya tidak akan berpihak pada penambangan yang melanggar, apalagi tanpa izin. Pasti saya memberikan tindakan, dan kami akan segera melakukan evaluasi terhadap izin yang sudah dikeluarkan, karena sebelum era saya banyak izin yang sudah dikeluarkan untuk penambangan. Saya melakukan evaluasi apabila izin yang dikeluarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan, bertentangan dengan prinsip-prinsip kesinambungan pembangunan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip bagaimana kita menjaga infrastruktur jalan dengan baik, menimbulkan kehancuran jalan, kehancuran jembatan, memberikan kesengsaraan pada banyak orang. Saya tegaskan ya, saya tidak segan untuk mencabut izin tersebut. Bagi saya, keberpihakan pada alam, lingkungan, dan masyarakat jauh di atas hanya sekedar mengikuti keinginan para penambang. Untuk itu, mohon pada semuanya untuk senantiasa memberikan rasa kritis, tetapi rasa kritisnya mengarah pada objektivitas, tidak didasarkan pada nalar, ketidaksukaan, dan kebencian. Karena apa? Nalar, ketidaksukaan, dan kebencian tidak akan melahirkan objektivitas, karena sifatnya subjektif. Apapun yang saya dengar, yang saya lihat, itu adalah bagian dari dinamika kepemimpinan di Jawa Barat. Hidup tidak akan bisa membahagiakan semua orang, hidup juga tidak akan menyenangkan semua orang. Jangankan saya sebagai manusia, Allah sang pemilik alam semesta dan sang maha adil, ketika menurunkan hujan, tidak semuanya merasa bahagia dengan hujan. Ketika membuat panas, tidak semuanya merasa bahagia dengan panas. Ketika meniupkan angin alam semestanya, tidak semua bahagia dengan tiupan angin. Tergantung pada setiap manusia memahami, merasakan, dan mensyukurinya. Terima kasih ya. Semoga hari libur ini hari yang membawa kebahagiaan. Maka kalau hari ini ada pembiaran janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan 2 minggu selesai, itu adalah janji mimpi bohong. Jalan Karawang Loji adalah kelas B, tapi kualitasnya kelas C, sehingga banyak bobot kendaraan di atas 24 ton melintas, yang mana salah satu korbannya adalah terjadi jembatan ambrol, jembatan Cicaur Hilir. Pakai logika berpikir Pak, dibangun oleh kelas C kekuatannya 8 ton, kendaraan yang melintas 24 ton, mana mungkin tidak ambrol? Mana mungkin tidak ambrol? Karena bobotnya lebih dari kekuatan. Maka kalau hari ini ada pembiaran janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan 2 minggu selesai, itu adalah janji mimpi bohong. Wadul demi konten, sehingga ditonton oleh jutaan orang. Yang menghasilkan duit adalah pemilik konten. Hari ini tetap orang Loji tidak bisa ke Karawang, orang Karawang, orang Bangkalan di hilirnya tidak bisa ke Loji. Itu kenapa yang lebih mengkhawatirkan mereka yang butuh penanganan khusus, orang sakit, orang yang butuh dioperasi.
karena jembatannya ambruk, harus muter ke Purwakarta, harus muter ke Cariu. Itu kan beresiko tinggi bagi yang perlu penanganan segera. Maka saya sepakat, saya sebagai ketua LSM Lodaya Jawa Barat Banten, saya juga orang Loji, menyatakan sepakat dengan teman-teman yang ada di berkumpul sini. Mari kita wakafkan diri kita untuk berjuang demi lingkungan kita. Sia teh keur butuh Kang Dedi keur berkeluh ke saya ngalaporkeun ya bahwa terjadi adanya pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan ya. Keur butuh Kang Dedi, malah nyerang Kang Dedi demi konten lah, demi uang lah. Kalau Anda butuh Kang Dedi untuk menyelesaikan masalah, minta tolong, bukan malah menyerang Kang Dedi. Kang Dedi itu tidak ada sangkut pautnya. Kenapa? Karena yang memberi izin penambangan bukanlah Kang Dedi Mulyadi. Sekarang Anda merasa dirugikan adanya penambangan, Anda silakan demo, laporkan, keluh kesahkan, ya, minta tolong kepada Kang Dedi. Karena Kang Dedi itu adalah orang yang sangat memperhatikan lingkungan, pasti ditolong. Kalau kayak keluar demi konten, demi uang, waduh lah. Jangan benci, jangan dasarnya jangan kebencian, tapi objektif. Kerbutuh malah ngahinakeun, malah nyerang. Aduh, iya, nu ngademo ampun ting. Namun poe ieu gubernur teu peduli masyarakat Karawang Selatan, aing teu ngaku manehna Bapak aing. Setuju? Setuju? Nu biasa subscribe, nu biasa nge-like, tong subscribe di YouTube channel manehna. Siap? Harus dibuktikan hari ini. Kenapa saya ikut menyuarakan? Karena sejak berdirinya PT Jusin, hanya beberapa orang yang menerima manfaat di wilayah selatan. Betul? Betul? Bukan hanya saya, tapi seluruh masyarakat Tenggawaru, Pangkalan, umumnya Kabupaten Karawang pasti menerima dampak daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Jusin. Betul? Hari ini mungkin belum terjadi ketika lindung geologi dirusak oleh Mas Putih Belitung yang notabene memperoleh izin UKM, tapi faktanya mereka menggunakan alat berat. Betul? Yang notabene mereka memiliki modal di bawah 5 miliar, tapi faktanya puluhan bahkan ratusan miliar yang mereka keluarkan. Betul? Apa kita harus diam? Apa kita harus diam? Tidak. Saya atas nama Putra Daerah Selatan, saya atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Karawang, karena saya undang Ketua DPRD mewakilkan terhadap diri saya untuk ikut menyuarakan suara masyarakat. Hari ini kita buktikan seberapa besar respon dari pemerintah, baik bupati maupun gubernur, bahwa kehadiran PT Jusin itu menyengsarakan masyarakat Karawang Selatan. Betul? Banyak fakta yang sudah disampaikan oleh teman. Ya, butuh gubernur, tapi malah nyerang Kang Dedi. Jangan like channel YouTube-nya, jangan subscribe channel YouTube-nya.
Anda ini sedang menginginkan bantuan dari pemerintah terhadap PT yang ugal-ugalan. Harusnya Anda jangan provokasi begitu. Saya meminta kepada gubernur, kepada bupati untuk meninjau PT penambangan ini agar segera dievaluasi karena mencemarkan lingkungan dan sebagainya. Begitulah. Bukan malah menyerang Kang Dedi ya. Jadi kalah kakeh balikna. Ya, aduh. Oke, lanjutkan. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Ternyata soal tambang di Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak serta-merta menutup tambangnya, tidak serta-merta ke sana memarahi supir-supir truk yang sudah mengotori jalan bahkan merusak jalan, tidak menutup tambang yang sudah merusak persawahan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, di Cihaur, Sukabumi. Dia malah hanya video call dengan orang Sukabumi, dan dalam percakapan itu katanya orang lain yang melakukan, saya semua yang harus membereskan. Cemen menurut saya. Bukankah dia seperti heroik di kontennya? Bukankah dia tegas di kontennya? Bukankah dia pernah memberhentikan tambang yang katanya ilegal di Subang? Walau itu tidak merusak persawahan seperti di Sukabumi. Karena yang ilegal ini lebih hati-hati daripada yang legal. Yang legal itu lebih sembrono. Karena apa? Merasa punya izin, merasa sudah halal. Padahal tidak ada istilah halal dalam merusak. Nah itulah soal izin tambang. Lah, si Dodi emang geus lieur lah. Geus keheul ka Kang Dedi ya. Geus bukan lagi secara objektif. Sudah keheul, sudah benci ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Kang Dedi itu pasti akan dibenci, tidak suka oleh si Dodi ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.